Kejelikan Kang. Pang ditahan, kejelikan we, nyeri dah. Nah. Wah, nyangkut saeutik tenang we. Ah, dah. Aku berjanji pada bisa betul Bang. Kita leungeunna ka dieu keun. Ya. Dengan kasus di kasus Indramayu ini, dan syukur alhamdulillah pada hari ini kita berhasil mengungkap dan bisa kita berikan ekspos ke teman-teman. Baik, kita mulai. Untuk kasus ungkap tindak pidana pembunuhan berencana ini berdasarkan LP nomor LPB 873 2025 9 Romawi SPKT Polres Indramayu Polda Jabar pada tanggal 2 September 2025 ya. Kemudian untuk TKP adalah kediaman rumah korban saudara S dan BA, utamanya BA, yaitu Jalan Siliwangi nomor 52 RT 02 RW 03 Kelurahan Pauman Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Pekerjaannya yang bersangkutan ini sedang mencari pekerjaan ya. Yang bersangkutan ini dulu pernah menjadi sebagai penarik uang ya dari Bank BJB ya. Penarik uang, sehingga yang bersangkutan ini pekerjaannya mencari pekerjaan yang tetap. Kisahnya seperti itu, sehingga menyewa mobil rencananya ke saudara tersangka korban ini. Kemudian saudara P, tersangka kedua nih karyawan swasta ya, ini yang diajak oleh saudara tersangka R untuk melakukan perbuatan dari kasus pembunuhan berencana ini. Kemudian ada merasa kesal kepada korban ya saudara BA karena sebelumnya pada tanggal 25 itu yang bersangkutan berencana untuk sewa mobil ya, sewa mobil milik saudara BA ini ya. Mobilnya berupa Avanza ya. Kemudian yang bersangkutan ini sudah memberikan uang sewa tadi kurang lebih 750.000 ya. Kemudian pada tanggal 27 ya 27 yang bersangkutan ini ke rumahnya untuk mengambil kendaraan tersebut, tetapi ternyata kendaraannya ini sedang mogok ya. Dan saudara BA ini diminta kembali uangnya untuk sewa tadi agar tidak jadi, tetapi ternyata BA ini mengatakan bahwa uangnya sudah terpakai ya. Jadi ada jeda waktu 1 hari tanggal 26 itu setelah transaksi uangnya ternyata terpakai untuk pembelian sembako, sehingga si BA ini juga minta waktu untuk mencari untuk uang pengganti daripada sewa rental ini, tapi saudara Ridin sudah terlalu kesal gitu. Sehingga pada tanggal 29 Agustus ini tersangka ini mengajak P ya, yang tadi kita perlihatkan, untuk melakukan pembunuhan berencana ya, karena pada tanggal 27 ya 28 27 ini yang bersangkutan menyiapkan perlengkapannya, membeli pacul di pasar ya, kemudian memanggil saudara P, menyiapkan ada satu besi pipa yang sudah disiapkan, tapi yang bersangkutan ini setelah selesai melakukan aksinya, pipa ini dilempar ke sungai Cimanuk dan saat ini belum bisa kita temukan, tetapi berdasarkan scientific investigation kita bisa membuktikan bahwa sangkutannya sebagai pelaku utama. Nah, kemudian untuk si P ini tertarik untuk membantu saudara R ini karena dijanjikan imbalan 100 juta ya. 1 juta setelah selesai melakukan aksinya, tetapi setelah kita tanya tadi di sini sampai selesai melakukan aksinya, sampai lari kemana-mana, sejauh ini juga 100 juta itu belum diterima oleh bersangkutan ya. Rekan sekalian, dengan besi pipa tadi itu di bagian tengkuknya ya, sehingga yang
korban ini langsung tersungkur, dan peran dari P ini itu menjaga antara kejadian yang di luar rumah itu dengan pintu tadi itu, dia menjaga di situ. Itu yang dilakukan oleh P. Ya, kemudian setelah si korban ini tersungkur, itu tidak berhenti di situ. Dia melakukan aksinya untuk memastikan saudara BA ini untuk betul-betul meninggal dunia. Dilakukan pemukulan di wajahnya, ya, sampai dipastikan dengan posisi hancur itu dipastikan meninggal. Kemudian saudara R ini tidak berhenti di situ, ya, dengan masih memegang pipanya tadi itu, dia memasuki rumah dari saudara BA ini. Kemudian dia masuk, ya, menuju ke kamarnya korban yang pertama, orang tuanya, saudara, yaitu S, ya. Itu langsung memukul di bagian mukanya karena sedang tertidur, ya, dan dipastikan dia sampai dengan mati, sehingga tidak sekali melakukan pemukulan itu. Kemudian yang bersangkutan setelah itu dia menuju ke kamar istrinya, ya, istrinya korban ini yang bersama juga dengan RK, anaknya yang 7 tahun tadi itu, dan juga melakukan aksi yang sama, aksi yang keji dan kejam ini untuk melakukan pembunuhan dengan memukul pipa tadi itu di kepalanya si korban, ya, dan juga dipastikan sampai berapa kali sehingga dia mati. Nah, kemudian saudara P ini juga mendapatkan peran, ya, mengambil peran untuk melakukan pembunuhan, ya, secara keji dan kejam kepada anak yang paling kecil, ya, yang usianya masih 8 bulan, yaitu saudari B, ya, dengan cara dibenamkan di dalam bak, air bak, ya, sampai dia tidak bergerak dan dipastikan meninggal. Walaupun kondisi saat itu yang bersangkutan karena ada kegaduhan itu bangun, ya, pada saat pembunuhan kakaknya RK yang 7 tahun sama ibunya itu, dia terbangun dan keadaan menangis, ya. Tetapi saudara P ini tidak menghentikan aksinya, ya. Rekan-rekan sekalian, ini si korban, ya, itu untuk melakukan transaksi penjualan mobil Toyota Corolla ini, ya. Kemudian yang dia hubungi itu saudara Evan, ya. Evan ini handphone yang ada tertera di saudara Budi ini. Dia berpura-pura sebagai saudara Budi yang berniat untuk menjualkan mobil Toyota Corolla-nya ini, ya. Nah, kemudian mobil pickup, ya, mobil pickup, ya, mobil pickupnya, kemudian transaksi di situ disetujui, tentu saja dengan harga yang sangat miring karena dia tidak punya kepentingan untuk untung dan sebagainya, yang penting cepat terjual, ya. Tetapi di siasat ini, di samping dia menjual kendaraan ini, juga dia punya siasat agar seakan-akan Evan ini akan dijadikan sebagai tersangka dia, ya, karena dia sudah sadar bahwa dengan ditemukannya korban ini sudah begitu viral di media sosial, ya. Nah, kemudian setelah besoknya bersangkutan ini mendapatkan uang, ya, kurang lebih transaksinya 14 juta, ya, 4 juta sekian, ya, dan itu diambil oleh saudara P itu kurang lebih 10 juta, ya. Jadi saudara P ini mendapatkan 100 jutanya dia belum dapat, tetapi dia sudah mendapatkan 3 juta dari hasil perampasan dari emas yang dikenakan oleh anaknya korbannya itu RK. Itu dijual sebanyak 3 juta, itulah digunakan dia sebagai pembayaran awal dan sebagian diberikan terpal tadi itu. Nah, kemudian yang bersangkutan dapat uang lagi ini dari penjualan mobil ini diambilkan dari transaksi keuangan dari si Budi juga, ya, di handphonenya tadi itu. Nah, kemudian rekan KUHP aja, KUHP ya, 340, ya, tentang peraturan hukum pidana, ya, dan Jo pasal 76C, Jo pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI tahun 35 tentang perlindungan anak, ya. Ini pasal 30 tentang pembunuhan berencana, ya, pembunuhan berencana, dan ancaman hukumannya dari kedua pasal ini adalah dipidana dengan hukuman pidana mati, ya, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Demikian rekan-rekan sekalian,